Sebelum libur Imlek, ketersediaan tempat tidur isolasi untuk pasien COVID-19 di Jakarta tersisa 14% dari total 8.055 tempat tidur. Dan untuk mengetahui kondisi terkini ketersediaan tempat tidur isolasi di Jakarta, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani. Ya, selamat pagi menuju siang, Iren. Ini pasca libur Imlek kemarin, ini bagaimana ketersediaan tempat tidur isolasi di Jakarta? Ya, selamat pagi Sarah dan Hanum. Memang seperti yang Anda bilang, ketersediaan tempat tidur atau ruang isolasi di DKI Jakarta sendiri tinggal 14%. Dengan ditambah adanya libur panjang kemarin dan mobilitas warga dari Jakarta sendiri untuk pergi berlibur keluar kota, kita harus menunggu sebenarnya masa 2 minggu sebelum kemudian ada penambahan angka baru. Berkaitan dengan penambahan angka baru, pada tanggal 14 Februari sendiri Jakarta memegang rekor sebagai daerah tertinggi di mana tingkat positif COVID-19-nya sendiri paling tinggi, sekitar 2.497, mencapai angka hampir 2.500 konfirmasi pasien positif COVID-19. Dan angka ini diperkirakan 2 minggu ke depan akan semakin meningkat setelah masa libur panjang tahun baru Imlek kemarin, Sarah dan Hanum. Dan kalau diakumulasikan memang sebenarnya kalau kita secara angka nasional, Hanum, tingkat penurunan angka positifnya kita secara nasional itu terlihat turun, tapi sebenarnya ini karena hasil dari testing atau tes spesimennya yang menurun. Jika pada hari Sabtu tanggal 13 Februari lalu tesnya di angka 37.000 tes spesimen, namun di tanggal 14 Februari tesnya hanya di angka 35.000 spesimen saja, dan terlihat memang turun, tapi sebenarnya angkanya terus naik, terutama untuk Jakarta sendiri. Kita memang harus menunggu untuk tahu bahwa 2 minggu ke depan berapa lagi jumlah positif terkonfirmasi positif COVID-19 dengan mobilitas warga Jakarta sendiri yang masih cukup tinggi, terutama dalam merayakan libur Imlek kemarin, Hanum dan Sarah. Baik, Iren, kalau ngomongin soal membicarakan soal penambahan tempat isolasi begitu. Kalau tempat tidur ICU kan yang kita tahu sebelum Imlek ada tersisa sekitar 16% kapasitasnya. Kalau ada penambahan tempat, bagaimana untuk fasilitas ruang ICU ini? Usaha apa dari Pemprov DKI untuk bisa mensupport hal ini? Iya. Memang pemerintah Pemprov DKI sendiri memang terus mengusahakan, tapi kita harus ingat semakin banyaknya mobilitas warga yang tinggi, itu semakin banyak kasus konfirmasi positif yang akan terus naik, dan juga kapasitas rumah sakit kita sendiri, Hanum dan Sarah, itu sudah di ambang batas. Kalau WHO sendiri menerapkan kumulatif rate-nya kita di angka 3%, di Indonesia sendiri itu di angka 18%. Dan sebagai daerah yang paling tinggi kasus positif rate-nya di angka 2.000, hampir mencapai 2.500, Hanum, maka Jakarta bisa dipastikan fasilitas kesehatannya tidak mampu lagi untuk menampung atau merawat pasien-pasien terkonfirmasi positif. ICU sudah tidak kuat lagi, fasilitas kesehatan juga tidak kuat lagi, rumah sakit juga tidak kuat lagi, sehingga memang kalau dibilang usaha Pemprov apakah sudah maksimal, semaksimalnya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, namun jika belum ada kebijakan yang tegas untuk meminimalisir pergerakan warga, khususnya DKI Jakarta sendiri yang kita tahu sebagai pusat hiburan, pusat kegiatan ekonomi, pusat bisnis, itu angkanya akan terus melonjak naik, seperti itu, Hanum, Sarah. Ya baik, Iren, pertanyaan terakhir. Ini kan Iren tadi bilang kalau misalnya positivity rate kita itu menurun karena adanya testing yang juga menurun. Ini kalau misalnya dari Pemprov, apakah ada rencana untuk menaikkan jumlah testing dari COVID-19 sendiri? Apalagi ini kan habis Imlek ya, kita tahu kalau misalnya sehabis libur panjang itu pasti naik. Iya, saya belum dapat konfirmasi kebijakan apa atau tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri selepas libur panjang Imlek kemarin. Tapi semestinya memang pemerintah mau pusat pun atau daerah pun harus menggalakkan atau menguatkan atau menggencarkan lagi testingnya, tidak menurun, karena memang seperti kata Menteri Kesehatan bahwa kita jangan kaget dengan angka yang akan terus naik, namun kita justru harus bersiap dengan angka yang naik. Hanya saja persiapan itu tidak dibarengi dengan jumlah atau tindakan untuk testing massal yang cukup akurat, karena sejauh ini memang hanya bergantung pada proses vaksinasi massal, sedangkan proses vaksinasi massal itu masih akan terus berjalan dan belum
dikatakan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mengatakan bahwa COVID ini berhasil dihandle atau ditangani dengan adanya vaksinasi massal. Yang utama adalah testing yang harus diperkuat dan juga tracing yang harus diperkuat serta meminimalisir pergerakan atau mobilitas dari warga sendiri, terutama di DKI Jakarta sebagai daerah yang cukup tinggi kasus positif rate-nya sendiri, Hanum dan Sarah. Dan memang ini yang akan kemudian kita akan dorong ke pemerintah atau pemerintah DKI Jakarta sendiri bahwa testing itu harus dikuatkan, dijalankan, dan juga selain testing atau tracing juga memang meminimalisir pergerakan warga. Kebijakan-kebijakan yang memang sangat tidak populis, tapi itu sebenarnya yang harus dibutuhkan karena kita sudah 1 tahun ini berjibaku dengan atau bertarung dengan COVID-19 yang tidak ada habisnya. Angka kita akan terus naik secara nasional 1.200.000 sudah 1.200.000 angka positif, dan ini diperkirakan menurut pakar pun ini bukan puncaknya. Kita masih akan terus ada bulan Maret yang beberapa pakar bilang puncak pandemi di Indonesia adalah di bulan Maret. Bisa dibayangkan jika di bulan Maret testing terus turun, maka kita akan mundur lagi. Kita akan lebih lama lagi menghadapi atau melawan COVID-19 ini, Sarah dan Hanum. Baik, Irin, menjadi harapan kita semua angka jangan sampai naik walaupun kita habis libur panjang, dan tentunya pemerintah semoga segera bersiap dengan langkah pencegahan lebih lanjut. Terima kasih banyak Irin Wardani atas laporan Anda langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.